Selamat pagi Pak Sony, saya Okto Anggito Simanjuntak dari fase F Daruna ingin menjelaskan mengenai sel. Yang pertama ada pengertian dari sel. Sel adalah unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Kemudian menurut para ahli, ada beberapa ahli yang meneliti mengenai sel. Yang pertama ada Robert Hooke pada tahun 1665 yang menyatakan bahwa sel adalah ruang kecil yang memiliki atau yang dibatasi oleh dinding. Yang kedua ada ilmuwan Sheldon dan Swan pada tahun 1838 yang menyebutkan bahwa sel merupakan unit struktural terkecil dan fungsional dari makhluk hidup. Dari ilmuwan yang ketiga adalah Edmund Wilson pada tahun 1983 yang mengemukakan bahwa sel merupakan unit struktural makhluk hidup. Artinya semua makhluk hidup itu memiliki sel. Dan pada yang ilmuwan terakhir atau yang keempat ada Rudolf Virchow yang menyatakan bahwa sel adalah sebagai kesatuan reproduksi. Artinya setiap sel berasal dari sel yang sebelumnya. Ada juga dari beberapa ilmuwan, yaitu dari Gregorius Mendel yang menyebutkan bahwa sel adalah pembawa sifat keturunan. Jadi misalnya dari keturunan dari ibu dan ayah dan anaknya akan diturunkan, dan itu semua tergantung dari sel siapa yang lebih dominan dalam penguasaan reproduksi. Dan yang kedua ada fungsi sel. Fungsi sel adalah pembentuk dasar atau pembentuk struktur dasar organisme. Jadi sel itu adalah pembentuk dasar. Jadi misalnya sel itu adalah yang terkecil, dan kemudian dari sel-sel tersebut dibentuk menjadi jaringan yang menjadi lebih besar, dan kemudian dari jaringan ini menjadi organ, dari organ menjadi sistem organ, dari sistem organ menjadi yang lainnya, dan itu terus berlanjut hingga yang paling besar. Yang ketiga adalah komponen atau organel sel. Komponen atau organel sel ini dibagi menjadi tiga tahapan. Dari yang paling terbesar adalah dari yang paling terluar adalah membran sel. Membran sel sendiri adalah struktur atau lapis terluar dari sebuah sel. Jadi dalam sel itu yang paling luas, yang paling tipis dan yang membungkus dari isi-isi sel dan inti sel itu adalah si membran sel ini tersebut. Jadi dari bentuk sel yang paling terluarnya itu udah pasti adalah membran sel. Dan membran sel ini berfungsi untuk membungkus inti sel dan isi-isi sel yang terdapat dalam sel tersebut. Dan yang kedua itu adalah inti selnya. Kemudian dari membran sel ini yang melindungi inti sel. Inti sel ini adalah pusat perintah atau pusat komando dari kegiatan-kegiatan sel tersebut. Jadi setiap kegiatan sel yang dilakukan itu berasal dari inti sel tersebut. Jadi setiap kegiatan atau setiap hal yang dilakukan oleh sel-sel tersebut ini berasal dari inti sel ini, karena ya itu adalah tugasnya sebagai inti sel. Dan yang ketiga dari komponen sel ini adalah isi sel atau sitoplasma. Isi sel atau sitoplasma ini terdiri dari berbagai macam, ya, ada air, protein, mineral, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Isi sel ini terdiri dari cairan sitoplasma dan juga organel sel. Yang kedua itu ada pada materi selanjutnya ada komponen kimiawi penyusun sel. Komponen kimiawi penyusun sel itu ada 4. Yang pertama ada karbohidrat. Yang kedua ada lemak. Yang ketiga ada protein. Dan yang keempat itu ada asam nukleat. Komponen kimiawi sel ini terdiri dari 4 karbohidrat. Itu setiap 1 gram karbohidrat dapat menghasilkan 4,1 kalori energi yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua adalah lemak. Setiap 1 gram dari lemak menghasilkan 9,3 energi.
tentu manusia membutuhkan energi, yaitu lemak, dan semua ini berasal dari komponen-komponen kimiawi sel. Oleh karena itu, sel itu adalah unit yang memiliki fungsi yang banyak dan sekaligus adalah yang terkecil. Meskipun dia kecil, tapi ia memiliki banyak fungsi dan banyak peran dalam kehidupan kita. Dan juga komponen kimia yang ketiga ada protein. Setiap 1 gram protein yang tentu dibutuhkan oleh manusia menghasilkan 4,1 kalori. Protein terdiri atas protein gabungan dan protein sederhana atau asam amino. Tadi karbohidrat itu terdiri dari polisakarida disakarida, dan monosakarida. Lemak juga tadi itu terbagi menjadi beberapa lemak, yaitu ada lemak gabungan, turunan lemak, dan asam lemak jenuh. Kemudian dari asam nukleat itu memiliki fungsi yang sebagai sumber dari sel juga untuk menyusun tubuh manusia. Dan yang terakhir ada jenis-jenis sel. Jenis-jenis sel ini dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Apa sih sel prokariotik itu? Sel prokariotik itu adalah sel yang tidak memiliki membran inti atau karioteka, sehingga inti tersebut berada di sitoplasma. Contohnya itu ada di bakteri dan alga biru. Dan yang kedua ada sel eukariotik. Sel eukariotik ini adalah sel yang sudah memiliki membran inti. Contohnya ada pada protista, fungi, plantae, dan animalia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai sel-sel. Mungkin ada yang kurang dipahami, saya mohon maaf dan terima kasih.